Pernah nggak sih kalian kepikiran gitu ya, pengen ngebuka sebuah usaha, tapi bingung gitu cara promosinya gimana sih biar nggak boring-boring amat ya? Nah, di sini kami nge-breakdown salah satu e-commerce yang menyediakan layanan live streaming yang menarik lah buat para pelaku usaha kayak kalian gitu. Platformnya adalah Lazada. Gimana caranya? Simak video ini baik-baik, oke? Lazada merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Lazada didirikan pada tahun 2012 oleh Alibaba Group. Sebagai pelopor dalam industri perdagangan digital, Lazada telah mengubah cara masyarakat berbelanja dengan menyediakan berbagai produk, mulai dari elektronik, fashion, hingga kebutuhan sehari-hari. Dengan dukungan teknologi canggih, sistem logistik yang kuat, serta berbagai metode pembayaran yang aman, Lazada terus berkembang dan bersaing dengan platform e-commerce lainnya seperti Shopee dan Tokopedia. Lazada Live Shopping adalah fitur interaktif yang memungkinkan penjual untuk melakukan siaran langsung guna mempromosikan produk mereka secara real-time kepada pelanggan. Melalui fitur ini, pembeli dapat melihat demonstrasi produk, bertanya langsung kepada penjual, serta mendapatkan promo eksklusif selama siaran berlangsung. Live shopping di Lazada tidak hanya meningkatkan keterlibatan pelanggan, tetapi juga membantu meningkatkan konversi penjualan karena calon pembeli bisa lebih yakin terhadap produk yang mereka beli. Syarat dan ketentuan Live. Live streaming harus mematuhi syarat dan ketentuan Lazada, tidak mengunggah atau menyediakan konten terlarang apapun, tidak mengurangi sifat umum seperti menyinggung, sara, melanggar undang-undang, dan pornografi, tidak melibatkan penggunaan aksi fisik, tidak melakukan aktivitas pelanggaran hak cipta dan pelanggaran hak kekayaan intelektual, tidak mempromosikan atau mendukung tindakan yang melanggar hukum seperti narkoba, perjudian, atau kepemilikan senjata, tidak melecehkan diri sendiri atau menyerang orang lain, tidak melakukan live streaming di lokasi sensitif seperti rumah sakit, kuburan, pusat pengasuhan anak, sekolah, atau gedung pemerintah. Ketentuan pengguna khusus untuk konten live streaming. Hanya presenter dapat muncul atau tampil dalam konten live streaming. Presenter harus memenuhi ketentuan yang Lazada berikan saat melamar posisi presenter. Lazada dapat merevisi ketentuan dari waktu ke waktu. Penjual harus setiap saat memastikan bahwa presenter mematuhi syarat dan ketentuan atau kebijakan lainnya. Jika Lazada telah menentukan bahwa presenter telah gagal untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu atau kebijakan yang lainnya, penjual harus segera mengakhiri atau menghapus konten live streaming, mencatat semua konten live streaming yang disimpan dan memberitahu pengguna lain secara publik tentang platform Lazada tentang kegagalan presenter untuk mematuhi. Penjual akan bertanggung jawab atas tindakan, uang prestasi, dan kelalaian dari presenter, karyawan, atau agen dari presenter. Lazada memiliki kebijakan mutlak untuk mencabut atau mengakhiri status presenter dan hak untuk menunjuk atau menentukan presenter. Penjual harus memastikan penggunaan yang berpartisipasi dalam interaksi konten live streaming, mematuhi setiap dan semua ketentuan atau kebijakan yang dapat Lazada buat. Penjual harus memastikan bahwa presenter berpakaian rapi selama live streaming dan bahwa mereka menghindari mengenakan pakaian yang tidak pantas. Konten audiovisual yang dapat ditampilkan termasuk lagu dan video tunduk pada undang-undang, peraturan, kebijakan, atau pedoman yang berlaku. Oke, selanjutnya di sini masuk pada sistem afiliasi Lazada, di mana afiliasi itu sendiri merupakan sebuah teknik promosi yang dilakukan oleh pihak Lazada yang bekerja sama dengan para konten kreator dan individu lainnya, yang mana sistem kerja sendiri itu, sang afiliator mempromosikan produk yang dijual di kamus Lazada dan para afiliator tersebut akan mendapatkan keuntungan berdasarkan tiap penjualan yang dihasilkan dari kerjasama antara para afiliator tersebut. Keuntungan tersendirinya itu ada 3 ya, yang di mana pertamanya itu para afiliator akan mendapatkan keuntungan pasif. Untuk keuntungannya sendiri, itu para afiliator akan mendapatkan 3 keuntungan ya. Yang pertamanya itu ada pendapatan pasif, di mana setiap link yang diklik oleh para konsumen akan, berdampak kepada pendapatan pasif, di mana yaitu setiap penjualan tersebut akan memberikan sebuah keuntungan sekian persen kepada para afiliator. Yang keduanya itu, merupakan akses berbagai produk, di mana para afiliator itu sendiri, dapat mencoba atau mempromosikan produk itu tersebut secara eksklusif, yang mana para pihak Lazada dapat memberikannya secara langsung kepada para afiliator.
Dan yang terakhir adalah pihak Lazada itu sendiri akan mendukung para afiliator dengan cara membantu meningkatkan exposure atau memberikan sampel produk gratis kepada para afiliator. Oke, sistem afiliasi Lazada sendiri memiliki cara kerjanya yang berbeda gitu ya. Yang pertama yaitu para para pelaku afiliasi akan menyediakan link-link yang bertujuan untuk mempromosikan produk-produk di Lazada tersebut. Para afiliator tersendiri bisa menaruh link di bio sosmed atau di konten-kontennya, bisa di Instagram, TikTok, Facebook, atau sosmed lainnya gitu. Dan yang kedua adalah pelanggan dapat mengklik link yang disediakan oleh para afiliator, di mana setiap link yang diklik tersebut akan meningkatkan exposure dari para afiliator tersebut, sehingga dapat sekaligus meningkatkan sistem promosi Lazada. Yang ketiga, setiap pembelian dari para konsumen itu rentangnya itu 7 hari ya. Setiap pembelian yang dilakukan oleh para konsumen akan memberikan komisi tambahan kepada para afiliator. Dan yang terakhir adalah komisi tersebut akan didapat oleh afiliator tergantung dari sistem transaksinya gitu. Semakin banyak yang diklik dan semakin banyak produk yang terjual dari para afiliator, akan menambah keuntungan tersendiri gitu kepada para afiliator. Mungkin bagi para individu yang tertarik untuk mengikuti program afiliasi, itu tuh ada berbagai cara ya. Yang pertamanya itu para calon afiliator dapat mengunjungi website resmi dari Lazada tersebut, di mana dapat mengakses laman resmi di website resmi lah gitu ya. Terus selanjutnya para afiliator dapat mendaftar menggunakan email gitu ya, daftar menggunakan akun email dan mengisi data diri misalkan KTP gitu atau informasi diri lainnya lah gitu. Oke, jangan lupa dan tak lupa juga para afiliator tersebut mengisi data diri seperti KTP dan data diri lainnya. Dan selanjutnya untuk mengisi berbagai membaca informasi lah gitu ya, secara ketentuan gitu, secara ketentuan dari para afiliator Lazada. Selanjutnya gitu, para afiliator itu mengirim formulir pendaftaran agar diterima langsung dan dicek oleh para pihak Lazada. Dan yang terakhir adalah para calon afiliator tersebut menyediakan rekening bank gitu ya. Jadi setiap pembelian dari para konsumen akan tersalurkan langsung kepada rekening dari bank para afiliator tersebut. Oke, sekian. Tips berjualan live shopping. Yang pertama, mempersiapkan produk dengan baik. Memilih produk yang menarik dan relevan sesuai target pasar dan memperhatikan persediaan produk. Kedua, membuat rencana siaran live. Menyusun daftar produk yang akan dijual dengan rapi. Menyiapkan skrip singkat pembahasan mengenai produk. Ketiga, menggunakan peralatan yang memadai. Mempersiapkan kamera, mikrofon, dan pencahayaan yang sangat baik. Keempat, adanya interaksi dengan audiens. Menyapa penonton, menjawab pertanyaan audiens, menggunakan fitur komen dan pin pesan yang berisi harga ataupun cara order. Kelima, buat promo ataupun diskon. Contohnya seperti flash sale saat live dan memberikan bonus saat penonton membeli. Keenam, call to action. Mengajak audiens untuk segera membeli dengan kata-kata seperti stok terbatas, buruan check out. Dan ketujuh, konsisten dan evaluasi. Makasih. Setelah kita mengetahui yang namanya afiliasi, kita juga perlu tahu nih teknik-teknik negosiasi agar live streaming kamu lebih menarik. Gimana caranya? Yuk kita bahas strategi negosiasi di live streaming Lazada. Sebelum kalian mulai, kalian tuh harus tahu target audiens kalian tuh seperti apa yang mereka suka dan apa yang mereka sering beli. Agar kalian bisa menyusun strategi negosiasi yang efektif. Yang kedua, kuasai produk yang kalian tawarkan. Pahami kelebihan, fitur, ataupun keunikannya dibanding kompetitor lain. Hal ini bisa bikin kamu pede saat menjelaskannya ke penonton-penonton live streaming kalian. Yang ketiga, gunakan teknik FOMO atau Fear of Missing Out. Bikin penonton merasa harus cepat-cepat check out dengan menciptakan rasa urgensi. FOMO adalah teknik yang memanfaatkan ketakutan penonton kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penawaran terbaik. Ini bisa dilakukan dengan menunjukkan stok terbatas, promo eksklusif, atau waktu yang terbatas. Yang keempat, bangun interaksi dengan penonton. Semakin banyak interaksi, semakin besar peluang mereka untuk membeli. Gunakan polling, Q&A, ataupun mini games biar live kalian lebih seru. Lalu yang kelima, maksimalkan teknik bundling. Bundling adalah strategi cerdas untuk meningkatkan nilai pembelian.
tawarkan produk pelengkap yang membuat pembeli merasa lebih untung. Selain meningkatkan penjualan, teknik ini juga membuat pelanggan merasa mendapatkan deal yang terbaik. Yang keenam, bangun kepercayaan dengan storytelling. Kepercayaan adalah kunci dalam live streaming. Salah satu cara efektif membangun kepercayaan adalah dengan menunjukkan testimoni, review, ataupun pengalaman pribadi kalian. Menampilkan jumlah pembelian ataupun rating positif juga bisa membuat calon pembeli lebih yakin. Lalu yang terakhir, manfaatkan urgensi. Teknik urgensi mendorong pembeli untuk segera bertindak dengan menampilkan batasan waktu ataupun jumlah stok. Berbeda dengan teknik FOMO yang menekankan ketakutan kehilangan kesempatan, urgensi lebih fokus pada tindakan segera sebelum batas waktu habis ataupun stok benar-benar kosong. Nah, itu dia ketujuh strategi negosiasi yang bisa kamu pakai di live streaming Lazada. Selanjutnya, kamu akan belajar cara live streamingnya menggunakan OBS. Nah, yang selanjutnya itu ada OBS. Apa sih OBS itu? OBS adalah software gratis yang banyak digunakan untuk siaran langsung dan merekam video. Software ini lumayan populer di kalangan gamers biasanya. Selain di YouTube dan Twitch, OBS juga terkenal dan populer di Facebook Live, Instagram, dan kini di Lazada. Nah, kerennya OBS ini, dia memiliki fitur di mana kamu bisa menambahkan gambar dan video, teks, elemen, dan overlay yang membuat streaming kamu lebih menarik. Terus, live Lazada pakai OBS, emang bisa? Bisa. Tapi pastikan kamu sudah terdaftar di aplikasi Lazada Seller Center. Nah, buat yang nggak tahu apa itu Lazada Seller Center, Lazada Seller Center adalah aplikasi yang di mana penjual dapat mengelola toko, produk, dan memantau pesanan. Dan juga Lazada Seller Center menyediakan fitur live streaming yang di mana fitur ini dapat digunakan sebagai media promosi secara real time kepada pembeli, menambah interaksi, dan membuat penjualan produk meningkat. Kenapa sih harus terdaftar dulu di aplikasi Lazada Seller Center? Ini karena dari aplikasi Lazada Seller Center tidak memberikan akses langsung untuk streaming di OBS. Dan jika ingin menggunakan aplikasi OBS, penjual harus menggunakan stream key. Yang notabene stream key ini didapatkan jika kita memulai siaran langsung di aplikasi Lazada Seller Center. Nah, dan langsung saja untuk membuka OBS jika sudah mendapatkan stream key dari aplikasi Lazada Seller Center. Nah, cara memasukkan stream key yang sudah didapatkan itu adalah dengan membuka setting, custom, dan memasukkan di sini. Jika sudah, penjual sudah mulai bisa melakukan live streaming di OBS. Dan jangan lupa juga untuk mengatur video dan audio. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memberikan video, gambar, teks, logo, serta diskon-diskon dan event yang terjadi di toko. Ini bisa mengangkat traffic yang ada dan membuat pengunjung atau pembeli masuk ke live streamingmu. Yang awalnya begini, jadi begini. Lalu selanjutnya ada sumber penghasilan atau semua yang dihasilkan. Yang pertama itu ada penjualan secara langsung. Nah, biasanya kan kalau lagi di live shopping itu, penjual dan pembeli itu bisa berkomunikasi lewat komentar di bawah. Nah, jadi kalau misal pembeli mau beli, itu penjual bakal nyediain keranjang kuning ataupun tautan yang bisa langsung diakses oleh pembeli. Jadinya mereka bisa langsung check out gitu. Nah, semakin banyak yang dijual, maka pendapatnya juga semakin banyak. Lalu selanjutnya ada komisi afiliasi. Kan kita sering lihat tuh ada content creator ataupun influencer itu nge-live mereka ngejual produk dari sebuah toko. Nah, nanti kalau misal produknya itu terjual, mereka bakal dapat komisi dari toko tersebut. Lalu selanjutnya ada program Lesmal. Nah, biasanya kalau penjual yang ikut mendaftarkan tokonya ke dalam Lazada Mall itu, mereka bakal dapatkan visibilitas dan kepercayaan yang lebih tinggi dari konsumen. Nah, nanti dari program tersebut itu dapat menghasilkan uang tunai. Lazada akan memberikan bonus kepada penjual yang sering melakukan live shopping dengan performa yang baik. Bonus yang diberikan berupa uang tunai dan juga diskon potongan untuk tokonya. Kemudian ada gift dari penonton. Sering dijumpai banyak penonton yang ikut memberikan gift kepada penjual yang melakukan live shopping agar lebih semangat dalam mempromosikan produknya. Gift yang diberikan bisa dicairkan menjadi uang. Kemudian ada penghargaan bersponsor Lazada. Lazada juga memberikan penghargaan berupa kompensasi dan kredit kepada penjual, menepati angka penjualan yang tinggi dan performa pelayanan pelangganan yang baik.
Peralatan yang diperlukan untuk melakukan live streaming Lazada antara lain yaitu smartphone sebagai perangkat utama dengan kamera Full HD, laptop atau PC yang telah dihubungkan dengan software streaming seperti OBS atau Streamlabs. Kemudian ada mikrofon yang digunakan untuk mendapatkan audio yang jernih. Mikrofon yang sering digunakan antaranya USB mic, shotgun mic, dan lavalier mic. Kemudian ada lighting yang digunakan untuk mempercerah ruangan atau penampilan saat live streaming. Umumnya, jenis lighting yang sering digunakan ada ring light atau menggunakan natural lighting seperti sinar matahari. Kemudian ada tripod. Tripod digunakan untuk menstabilkan perangkat seperti smartphone. Tripod yang biasa digunakan adalah stand holder atau tripod Gorilla. Kemudian ada software dan aplikasi pendukung. Yang pertama yaitu Lazada Seller Center dan Lazada Live sebagai aplikasi utama di Lazada. Kemudian ada OBS Studio atau Streamlabs yang digunakan di dalam PC. Nah, itu dia hasil penjelasan dari kami ya. Kami berharap agar para pelaku usaha yang menonton video ini merasa terbantu dengan penjelasan yang kami berikan ini ya. Nah, maka dari itu, kami tunggu kalian di Lazada.